Praktek profesi keperawatan dasar kelompok 3 di RSU Khairuddin P. Lubis. Tindakan pertama yang dilakukan adalah 6 langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Mencuci tangan merupakan salah satu cara termudah sebagai pencegahan terjadinya penularan penyakit yang kadang disepelekan oleh masyarakat. Ambil terlebih dahulu sabun cair, lalu kita usapkan ke tangan kita. Ratakan sabun pada kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Lalu, gosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengusap. Kemudian, gosok ibu jari secara berputar dalam genggaman tangan dan lakukan pada kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, gosok ujung-ujung jari dengan posisi menguncup pada telapak tangan dengan gerakan berputar secara bergantian. Kemudian, kita cuci tangan kita kembali. Gerakan cuci tangan ini dilakukan sebanyak 4 kali pada masing-masing langkah dengan durasi 20-30 detik bila menggunakan hand rub berbasis alkohol dan 40-60 detik dengan air bersih mengalir dan sabun. Itulah 6 langkah cuci tangan dengan benar. Setelah selesai mencuci tangan, lalu kita keringkan tangan kita dengan menggunakan tisu ataupun lap. Tindakan yang kedua adalah pelepasan infus pasien, di mana di sini kita menggunakan alkohol swab agar tangan pasien tidak kesakitan. Pelepasan infus adalah teknik melepas selang infus dan avokat yang sudah tidak diperlukan. Prosedurnya meliputi identifikasi pasien, penjelasan tujuan, persiapan alat dan bahan, mematikan tetesan infus, melepas plester dan avokat secara perlahan, menekan area penusukan, dan dokumentasi. Setelah HEPA PIX-nya terlepas, kemudian kita lepaskan infus pasien secara perlahan. Kemudian setelah infus pasien terlepas, kita genggam tangan pasien agar darah tidak mengalir. Setelah darah sudah tidak mengalir, kemudian kita tutup tangan pasien dengan menggunakan HEPA PIX kembali. Tindakan yang ketiga adalah pemberian terapi nebulizer. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu masker oksigen dan juga mesin nebulasinya. Setelah obat masuk ke masker oksigen, kemudian kita berikan kepada pasien. Alat ini biasanya digunakan bila dibutuhkan dosis obat hirup yang lebih tinggi atau bila penderita gangguan pernapasan mengalami kesulitan menggunakan inhaler. Tindakan selanjutnya adalah pemberian makan melalui selang NGT. Masukkan makanan ke dalam selang NGT. Kemudian kita masukkan secara perlahan makanan kepada pasien. Pemasangan selang nasogatrik atau NGT sering dilakukan untuk memberikan makanan dan obat kepada pasien atau mengosongkan lambung. Tidak hanya terpasang selama di rumah sakit, selang nasogatrik juga bisa terpasang hingga pasien pulang ke rumah. Pemasangan selang nasogatrik bertujuan untuk membantu pemberian makanan dan obat-obatan kepada pasien yang tidak bisa mengonsumsi zat tersebut melalui mulut. Misalnya pada pasien koma. Selain itu, selang nasogatrik juga bisa digunakan untuk mengeluarkan gas atau cairan dari dalam lambung.
Tidak hanya untuk pasien koma, tetapi pasien yang mengalami penyempitan atau sumbatan saluran pencernaan, menggunakan alat bantu pernapasan, pasien yang tidak mampu mengunyah atau menelan, misalnya penderita stroke atau disfagia. Tindakan selanjutnya adalah pelepasan kateter pasien. Pertama-tama kita ambil terlebih dahulu cairan pada pasien, kemudian kita lepas secara perlahan kateter pasien. Tindakan selanjutnya adalah pemberian injeksi insulin kepada pasien. Pertama kita swab terlebih dahulu area yang akan kita berikan injeksi. Setelah itu kita berikan injeksi kepada pasien sesuai dengan dosis yang diberikan. Tindakan selanjutnya adalah perekaman jantung pada pasien atau EKG. Pertama-tama kita letakkan terlebih dahulu gel pada bagian yang akan kita EKG, bagian dada pasien. Setelah itu kita letakkan elektroda pada dada pasien. EKG adalah prosedur medis yang dilakukan untuk memeriksa fungsi jantung, termasuk aktivitas kelistrikannya. Dua hal yang terdeteksi melalui elektrokardiogram adalah lama waktu gelombang elektrik melalui pengukuran interval serta jumlah aktivitas listrik pada otot jantung. Secara umum, fungsi EKG adalah untuk mendeteksi kinerja serta kelainan yang terjadi pada jantung. Tindakan selanjutnya adalah pengambilan darah pada pasien. Teknik pengambilan darah yaitu dengan memasukkan jarum ke dalam pena yang umumnya dilakukan untuk mengambil darah yang akan dipakai dalam analisis hematologi, biokimia, ataupun mikrobiologi. Tindakan selanjutnya adalah pemberian obat melalui injeksi 3-way. Pemberian obat yang dilakukan melalui 3-way atau cabang 3 yang langsung ke pembuluh darah pena. Masukkan obat secara perlahan agar pasien tidak merasa kesakitan. Selanjutnya adalah pembuangan urin pasien. Pertama kita buka terlebih dahulu urin bagnya. Setelah kita buka, kemudian kita alirkan ke urinari. Kemudian tindakan selanjutnya adalah pengukuran tanda-tanda vital pada pasien, yaitu tekanan darah, nadi, suhu, dan juga pernapasan serta SpO2.
Kemudian adalah tindakan ada pemberian obat melalui siring pump, perbedaan ruangan, dan juga spooling infus pasien. Kemudian, pemberian obat dengan nebulizer. Itulah beberapa video kegiatan tindakan yang dilakukan kelompok 3 di RSU Cherudin P. Lubis. Terima kasih.